Selamat datang di seri 1 Akuntansi Sektor Publik. Hari ini kita akan mendiskusikan evaluasi dan strategi penyusunan indikator kinerja instansi pemerintah. Langkah awal dalam evaluasi kinerja instansi pemerintah adalah mengidentifikasi secara apa yang seharusnya diukur. Tidak hanya itu, kita juga harus mampu mengembangkan indikator-indikator pengukuran yang baik dan relevan. Mengapa hal ini penting? Karena indikator yang salah bisa menyebabkan kesalahan kebijakan dan pengelolaan. Indikator kinerja memiliki peran yang sangat penting. Kualitas indikator kinerja itu dari kualitas sistem pengukuran kinerja organisasi secara keseluruhan. Indikator yang berkualitas dapat 1. Membantu pencapaian tujuan dan prioritas. 2. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. 3. Mendukung manajemen program dan operasional. Serta 4. Mengkomunikasikan hasil kinerja secara efektif. Namun demikian, penggunaan indikator kinerja yang disusun tanpa kehati-hatian bisa menimbulkan konsekuensi negatif yang serius. 1. Tunnel vision. Fokus yang terlalu sempit hanya pada indikator tertentu bisa membuat instansi kehilangan pandangannya secara holistik. Sebagai contoh, sebuah dinas pendidikan yang hanya berfokus pada peningkatan angka kelulusan ujian nasional sehingga mengabaikan pengembangan karakter, kreativitas, dan soft skills peserta didiknya. Measurement fixation. Jika manajemen hanya terobsesi pada angka atau ukuran kuantitatif, kualitas pelayanan bisa jadi terabaikan. Contohnya, puskesmas mengejar target jumlah pasien yang dilayani per hari, tapi waktu konsultasi menjadi sangat singkat dan tidak bermutu. Myopia. Terlalu fokus pada pencapaian jangka pendek bisa mengorbankan keberlanjutan program jangka panjang. Sebagai contoh, pemerintah daerah memberikan bantuan tunai besar-besaran menjelang akhir tahun anggaran agar serapan terlihat tinggi, tapi tidak memperhatikan efektivitas program pemberdayaan jangka panjang. Ossification terjadi ketika indikator yang usang terus dipakai tanpa pembaruan, meskipun kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat sudah berubah. Contohnya, Dinas Perhubungan masih menggunakan jumlah halte sebagai indikator keberhasilan transportasi publik. Padahal, masyarakat lebih membutuhkan indikator kualitas seperti integrasi moda atau ketepatan waktu bus. Lalu, bagaimana strategi penyusunan indikator yang memadai? Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah Treatment for Quadrant Approach. Pendekatan ini mengklasifikasikan indikator berdasarkan 1. Effort dan 2. Effect. Indikator effort dapat dikategorikan menjadi 2, quantity dan quality, yaitu seberapa banyak dan seberapa baik layanan diberikan. Indikator effect dapat juga dikategorikan menjadi 2, yaitu quantity dan quality, yaitu seberapa besar dampak positif yang dialami masyarakat dan seberapa banyak jumlah yang mengalami dampak tersebut. Mari kita lihat contoh implementasinya. Angka kematian ibu per 1000 kelahiran hidup dapat dikategorikan menjadi quantity of effect. Tingkat waktu dalam satuan menit tanggap bencana kebakaran dapat dikategorikan sebagai
indikator quality of effort. Indikator peningkatan penumpang angkutan umum laut dapat dikategorikan sebagai indikator quantity of effort. Dengan mengklasifikasikan indikator secara tepat, instansi pemerintah dapat melakukan evaluasi yang lebih objektif dan terukur. Secara umum, alat analisis 4 quadrant dari Friedmans untuk memetakan indikator-indikator mana yang memiliki kualitas yang terbaik. Secara umum, indikator-indikator kategori dalam kelompok quality of effort merupakan tipe indikator yang memberikan efek dan kualitas yang terbaik bagi pelaksanaan program-program. Sebagai pendalaman materi, silakan mengerjakan 3 contoh soal berikut. Sebagai penutup, penting bagi kita untuk terus mengembangkan indikator ini. Tidak hanya akurat, tetapi juga mencerminkan realitas dan semangat dari pelayanan publik itu sendiri. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu.